Dalam Perjanjian Lama, apa hubungan raja dan kenisah dengan doa? Doa umat Allah berkembang dalam naungan tempat tinggal Allah, yaitu semula tabut perjanjian, dan kemudian kenisah atau bait Allah di bawah bimbingan para gembala mereka. Di antara para gembala ini terdapat Daud, raja, menurut hati Allah sendiri, gembala yang berdoa bagi umatnya. Doa Daud merupakan model untuk doa umat karena berkenaan dengan kepercayaan akan janji ilahi, suatu kepercayaan yang dipenuhi dengan cinta akan Dia, satu-satunya Raja dan Allah. Bagaimana Musa berdoa? Doa Musa merupakan ciri khas doa kontemplasi. Allah yang telah memanggil Musa dari semak bernyala, seringkali dan dalam waktu yang lama berbincang-bincang dengannya, dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Dalam Keluaran 33 ayat 11. Dalam keintiman relasi dengan Allah ini, Musa menimba kekuatan untuk menjadi perantara yang gigih bagi umatnya. Doanya merupakan perlambang satu-satunya pengantara, Kristus Yesus. Bagaimana Abraham menjadi model pendoa? Abraham menjadi model pendoa karena dia berjalan dalam kehadiran Allah, mendengarkan dan mentaatinya. Doanya merupakan pergulatan iman karena ia tetap terus percaya akan kesetiaan Allah, bahkan pada masa-masa pencobaan. Di samping itu, setelah menerima kunjungan Allah yang mempercayakan rencananya kepada Abraham dalam kemahnya sendiri, Abraham berani menjadi perantara untuk orang-orang berdosa dengan kepercayaan total. Mengapa berdoa merupakan panggilan untuk semua manusia? Karena melalui penciptaan, Allah pertama-tama memanggil setiap makhluk dari ketiadaan. Bahkan sesudah kejatuhan ke dalam dosa, manusia tetap mampu mengenal penciptanya dan memelihara kerinduan akan Dia yang sudah menciptakannya. Semua agama, dan secara khusus seluruh sejarah keselamatan, memberikan kesaksian tentang kerinduan manusia akan Allah ini. Namun, pertama-tama Allah lah yang berinisiatif terus-menerus menarik setiap orang kepada perjumpaan misterius yang disebut dengan doa ini. Apa doa dalam hidup orang Kristen? Segala waktu itu baik untuk berdoa. Namun, gereja mengusulkan waktu-waktu khusus bagi umat beriman untuk menekankan dan mendukung doa yang terus-menerus. Doa pagi dan doa malam. Doa sebelum dan sesudah makan, doa ibadat harian, ekaristi hari Minggu, doa rosario, dan pesta-pesta tahun liturgi. Ikon ini menggambarkan beberapa pesta besar selama tahun liturgi yang menandai doa gereja. Penggambaran misteri Paskah, kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga merupakan figur dominan pada pusat ikon. Pesta agung ini puncak doa liturgi, dan dari sinilah semua pesta lainnya, baik pesta-pesta Yesus maupun Maria, mendapatkan makna dan kekuatan keselamatannya. Apa pentingnya tradisi berkenaan dengan doa? Dalam gereja melalui tradisi yang hidup, Roh Kudus mengajar anak-anak Allah bagaimana berdoa. Kenyataannya, doa tidak dapat dirediksi pada keluarnya dorongan batin secara spontan, tetapi menyangkut kontemplasi, studi, dan pemahaman realitas rohani yang dialaminya. Apa bentuk-bentuk dasar doa Kristen? Bentuk-bentuk itu ialah pemberkatan dan penyembahan, doa permohonan dan doa syafaat, syukur dan pujian. Ekaristi mengandung dan mengungkapkan semua bentuk doa. Apa itu pemberkatan? Doa pemberkatan adalah jawaban manusia terhadap anugerah Allah. Kita memuji Yang Maha Kudus yang lebih dulu memberkati kita dan memenuhi kita dengan anugerah-anugerahnya. Bagaimana penyembahan itu dijelaskan? Penyembahan adalah pengakuan yang rendah hati dari pihak manusia bahwa mereka adalah makhluk dari Pencipta yang Maha Kudus. Apa saja bentuk-bentuk doa permohonan? Doa permohonan dapat berupa permohonan ampun atau juga permohonan yang rendah hati dan penuh percaya untuk semua kebutuhan kita, baik spiritual maupun material. Tetapi
hal pertama yang harus dimohon ialah kedatangan kerajaan Allah. Apa isi doa syafaat itu? Doa syafaat adalah doa yang memohon atas nama orang lain. Doa ini menyelaraskan dan mempersatukan kita dengan doa Yesus yang memohonkan kepada Bapa untuk semua orang, terutama orang berdosa. Bahkan, doa syafaat harus termasuk mendoakan musuh. Kapan doa syukur disampaikan kepada Allah? Gereja mengucap syukur kepada Allah terus-menerus, terutama dalam merayakan Ekaristi saat Kristus memperkenankan gereja untuk berpartisipasi dalam ucapan syukurnya kepada Bapa. Bagi orang Kristen, setiap peristiwa bisa menjadi alasan untuk mengucap syukur. Apakah doa pujian itu? Pujian adalah bentuk doa yang mengakui secara paling langsung bahwa Allah adalah Allah. Doa ini sama sekali tanpa kepentingan apapun, mengidungkan pujian Allah semata-mata demi kepentingan Allah dan memuliakan Allah melulu karena Dia adalah Allah. Bagaimana Roh Kudus campur tangan dalam doa gereja? Roh Kudus, guru batin doa Kristen, membentuk gereja dalam kehidupan doa dan membiarkan masuk lebih lagi ke dalam kontemplasi dan kesatuan dengan misteri Kristus yang tak terselami. Bentuk-bentuk doa yang terungkap dalam tulisan-tulisan apostolik dan kanonik tetap menjadi acuan normatif bagi doa Kristen. Bagaimana komunitas Kristen yang pertama di Yerusalem berdoa? Pada awal kisah para rasul, tertulis bahwa dalam persekutuan pertama di Yerusalem yang diajari kehidupan doa oleh Roh Kudus, kaum beriman bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Apakah ada doa Maria dalam Injil? Kecuali doa Maria di Kana, Galilea, Injil memberikan doa Magnificat dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 55 yang merupakan kidung Maria dan juga gereja, persembahan rasa syukur penuh sukacita yang keluar dari hati orang miskin karena harapannya terkabul dengan pemenuhan janji ilahi. Bagaimana perawan Maria berdoa? Doa Maria dicirikan dengan iman dan persembahan total seluruh keberadaannya kepada Allah. Bunda Yesus adalah juga Hawa baru, Bunda semua yang hidup. Dia berdoa kepada Yesus untuk kepentingan semua orang. Mengapa doa kita berdaya guna? Doa kita berdaya guna karena dipersatukan dalam iman dengan doa Yesus. Dalam Dia, doa Kristen menjadi kesatuan cinta dengan Bapa. Dengan cara ini, kita bisa mengajukan permohonan kepada Allah dan akan didengarkan. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Dalam Yohanes 16 ayat 24. Bagaimana Yesus mengajar kita berdoa? Yesus tidak hanya mengajar kita berdoa dengan doa Bapa kami, tetapi Ia juga mengajar kita berdoa ketika Dia sendiri sedang berdoa. Dengan cara ini, Dia tidak hanya mengajarkan isi doa, tetapi sikap batin yang perlu untuk doa yang benar, kemurnian hati dari orang yang mencari kerajaan Allah dan mengampuni musuh, iman yang teguh dan bersifat keputraan, yang melampaui apa yang bisa kita rasakan dan pahami, dan berjaga-jaga yang melindungi para murid dari pencobaan. Bagaimana Yesus berdoa selama penderitaannya? Doa Yesus di Taman Getsemani dan kata-katanya yang terakhir di kayu salib mengungkapkan kedalaman doa keputraannya. Yesus menggenapi rencana cinta Bapa dan memikul di pundaknya seluruh kecemasan umat manusia dan semua doa permohonan dalam sejarah keselamatan. Dia mempersembahkan semuanya kepada Bapa yang menerimanya dan memberikan jawaban yang jauh melampaui semua harapan dengan membangkitkan putranya dari alam maut. Kapankah Yesus berdoa? Injil sering menunjukkan Yesus sedang berdoa. Kita membaca dalam Injil, Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa dalam kesendirian, bahkan pada malam hari.
Dia berdoa sebelum saat-saat yang menentukan dalam perutusannya sendiri ataupun dalam perutusan para rasulnya. Pada kenyataannya, seluruh hidup Yesus merupakan doa karena dia berada dalam kesatuan cinta yang terus-menerus dengan Bapa. Dari siapa Yesus belajar bagaimana berdoa? Yesus dengan hati manusiawinya belajar berdoa dari bundanya dan dari tradisi Yahudi. Tetapi doanya memancar dari sumber yang jauh lebih rahasia karena dia adalah putra Allah yang abadi, yang dalam kemanusiaan kudusnya mempersembahkan doa keputraannya yang sempurna kepada Bapanya. Apa pentingnya Mazmur dalam doa? Mazmur merupakan puncak doa dalam perjanjian lama. Sabda Allah menjadi doa manusia. Doa ini yang tak terpisahkan baik personal maupun komunal dan diilhami oleh Roh Kudus memadahkan perbuatan Allah yang hebat dalam penciptaan dan sejarah keselamatan. Kristus mendoakan Mazmur dan membawanya dalam kepenuhan. Jadi, Mazmur tetap merupakan unsur esensial dan permanen dari doa gereja yang cocok untuk setiap orang dalam segala macam kondisi dan waktu. Apa peranan doa dalam perutusan para nabi? Dari doalah para nabi menimba penerangan dan kekuatan untuk mengajak umat agar beriman dan melakukan pertobatan hati. Mereka masuk ke dalam hubungan yang erat dengan Allah dan menjadi perantara untuk saudara-saudari mereka. Dan kepada mereka inilah para nabi mewartakan apa yang telah mereka lihat dan dengar dari Allah. Elia adalah bapa dari semua nabi, dari mereka yang mencari wajah Allah. Di Gunung Karmel, Elia membuat umat kembali kepada iman mereka karena campur tangan Allah. Kepada Allah, Elia berdoa, "Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku." Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 37. Apa itu doa? Doa berarti mengangkat hati dan budi menuju Allah atau memohon hal-hal baik kepadanya sesuai dengan kehendaknya. Doa selalu merupakan rahmat Allah yang datang untuk berjumpa dengan manusia. Doa Kristen ialah relasi anak-anak Allah yang personal dan hidup dengan Bapa mereka yang maha baik, dengan putranya Yesus Kristus, dan dengan Roh Kudus yang tinggal dalam hati mereka.